기억 못해. Kisah ini bercerita tentang pemuda tampan diperankan oleh Park Sung Ho-on bernama Do Yeon Bin. Pemuda ganteng, kaya, dan serba berkecukupan. Pemuda yang memiliki sebuah impian, memiliki keluarga yang sempurna dengan pacar cantiknya bernama Im Sun Ai. Do Yeon Bin adalah seorang guru, sementara pacarnya Sun Ai adalah seorang kurator seni yang sering berpergian ke luar negeri. Sun Ai adalah anak dari bos Yakuza yang paling ditakuti di Korea. Sun Ai memiliki adik bernama Im Sung Min, adalah adik paling kecil yang bertepatan sebagai murid dari sekolah Hansul Yesul, di mana Do Yeon Bin merupakan wali kelas dari Sang Min. Do Yeon Bin berencana dalam waktu dekat ia akan menikah dengan pacarnya Sun Ai. Untuk sementara ini, Yeon Bin ingin menjadi guru yang baik terhadap murid-muridnya agar nanti sampai ke proses pernikahan semuanya aman-aman saja. Cuman namanya cowok, ada saja cobaannya sebelum menuju ke pernikahan. Semua cobaan yang menimpa Do Yeon Bin bermula dari sini. Waktu itu, Do Yeon Bin sebagai wali kelas mendapati calon adik iparnya Sang Min dan temannya An Ji Ho menyimpan foto seorang guru yang berpakaian seksi. Kemudian, kedua murid ini dihukum oleh Yeon Bin tanpa sepengetahuan guru-guru lain. Memukul murid itu sebenarnya tidak diperbolehkan di dalam sekolah, tapi karena perbuatan muridnya ini bisa berakibat fatal dan bisa memalukan kepada siapapun, terutama Yeon Bin yang sebagai wali kelas mereka. Akhirnya Yeon Bin menghukum dan memukuli Sang Min dan An Ji Ho di ruangan arsip. Kejadian itu justru diketahui oleh salah satu murid perempuan yang sedang lewat dari depan ruangan arsip. Cuman murid itu hanya diam, sepertinya tidak terjadi apa-apa di ruangan tersebut. Di hari yang sama, Yeon Bin ditelepon oleh temannya mengajak Yeon Bin ke klub malam. Katanya cewek-cewek di klub tersebut cantik dan muda, ada yang stok baru. Awalnya Yeon Bin udah nggak mau untuk ikut-ikutan dalam hal ini, takut ketahuan dengan ceweknya Sun Ai. Cuman namanya cowok, ada aja caranya untuk menikmati surga dunia klub malam. Nice. Oh no. Malamnya, Yeon Bin pergi ke klub bersama temannya yang bernama Sang Bom. Ternyata Yeon Bin sudah ditarget oleh seseorang di klub malam, seseorang yang masih misterius. Yeon Bin tiba-tiba ditinggalkan sendiri oleh Sang Bom di ruang VIP dengan dua cewek yang cantik. Malamnya yang dihabiskan bertiga bersama Yeon Bin mabuk berat. Sepertinya minuman Yeon Bin dimasukkan sebuah obat, sampai-sampai Yeon Bin mabuk berat saat itu. Yeon Bin digotong ke rumahnya bersama kedua cewek tersebut, mengantarkannya pulang. Di rumah Yeon Bin lah Yeon Bin dikerjai oleh kedua cewek ini. Kedua cewek yang baru Yeon Bin kenal di klub malam, Yeon ditelanjangi dan divideokan seluruh tubuhnya. Setelah itu, Yeon ditinggalkan dalam keadaan telanjang. Esok paginya Yeon yang masih setengah sadar, tiba-tiba pacarnya Sun Ai sudah pulang, sudah di depan rumahnya sambil marah-marah ke Yeon. Yeon ditelepon-telepon oleh ceweknya tetapi tidak pernah diangkat. Ceweknya justru curiga, jangan-jangan selama Sun Ai keluar negeri, Yeon sedang berselingkuh dengan cewek lain. Handphonenya tidak bisa dihubungi, yang ternyata handphone Yeon hilang dan tidak bisa dilacak. Yeon Bin akhirnya meminta tolong ke Sang Bom agar bisa melacak dan menemukan handphonenya yang hilang tadi malam di klub. Sang Bom hanya bisa membantu menghilangkan data-data Yeon Bin dari handphonenya agar datanya tidak disalahgunakan oleh orang lain. Itu kata Sang Bom sudah berhasil memindahkan data Yeon Bin dari handphone lama itu dan tidak akan mungkin digunakan oleh orang lain. 완전 반대했다며.
재수 씨가 목숨 걸고 단시간에 쓰면 Esoknya Yeon Bin pergi ke rumah Sun Ai untuk membicarakan tanggal pernikahan dengan keluarga Sun Ai yang bapaknya adalah bos Jackie Ja. Saat Yeon sedang dalam pembahasan pernikahan, Yeon mendapatkan telepon dari orang yang tidak ia kenal. Awalnya ia tidak hiraukan hingga orang misterius ini mengirimkan video telanjang Yeon yang bersama dua perempuan di rumahnya. Yeon yang tidak bisa berkutik lagi takut ketahuan keluarga Sun Ai. Jika video ini tersebar, tamatlah riwayatnya Yeon. Yeon diancam harus mengirimkan uang sebesar 32 juta won dalam bentuk uang cash. Kalau tidak, Yeon akan menerima akibatnya. Salah satunya membocorkan semua video yang ada di handphone Yeon ke dunia maya. Jika Yeon mencoba-coba melaporkan ke polisi, tamat sudah riwayatnya. Yeon pergi lagi ke rumah Sangbom yang katanya tadi datanya tidak akan bisa disalahgunakan, ternyata bisa diretas oleh orang lain. Saat Yeon yang sudah mulai stres dan pusing apa yang harus ia lakukan, penelpon misterius itu menelpon lagi, memberikan alamat dan tempat di mana Yeon harus meletakkan uang yang sudah disediakan. 누나, 네가 여기 웬일이야? 저 여기 사는데요. Ternyata tempatnya tidak jauh dari kediaman An Ji-ho, salah satu muridnya Yeon Bin. Tetapi Yeon saat itu tidak menaruh curiga kepada muridnya. Sangbom dan Yeon mengikuti perintah si penelpon misterius. Mereka memantau uang yang sudah dimasukkan ke dalam sebuah box. Seharian mereka memantau uang tersebut hanya untuk mengetahui siapa yang mengerjai Yeon Bin, siapa yang akan mengambil uang tersebut di dalam box. Dan ternyata hanya seorang petugas dinas sosial yang datang dan mengambil semua isi di box tersebut. Yeon dan Sangbom yang menghampiri petugas sosial tersebut yang sudah ketakutan karena Yeon saat itu membawa pistol mainan. Saat mereka mencek kembali, ternyata uangnya sudah hilang tanpa mereka ketahui siapa yang mengambil uang tersebut. Padahal mereka sudah memantau box itu dari kejauhan. Malamnya Sangbom dan Yeon mulai berpikir lagi, mulai mencari-cari tahu siapa orang yang benar-benar membenci Yeon selama ini. Orang yang mengerjai Yeon dengan meminta uang tebusan ya cukup kecil atau menengah. Yeon langsung ingat, jangan-jangan ini adalah ulah mantan pacarnya yang selama ini sudah ia tinggalkan, bernama Yong. Yong adalah orang yang paling membenci kelakuan mantan pacarnya Yeon, karena dulu Yeon dan Sangbom pernah membocorkan video Yong yang sedang telanjang dan menjualnya ke dunia maya. Yong mungkin akan membalaskan dendamnya karena video masa lalu yang pernah beredar di dunia maya. Itu mungkin bisa terjadi. Yong tahu Yeon Bin sebentar lagi akan menikah, makanya Yong mengerjai Yeon Bin biar batal menikah. Cara berpikirnya Yeon mungkin masuk akal juga. Yeon mulai stres, mulai bingung apa yang harus ia lakukan lagi agar videonya tidak tersebar dan pernikahannya aman-aman saja. Ditambah lagi dengan masalah murid yang dulu melihat An Ji-ho dan Sang Min dipukul Yeon Bin di ruang arsip. Min Zi, perempuan yang melihatnya, melaporkan masalah ini ke salah satu guru. Guru tersebut langsung mencari An Ji-ho dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di ruangan arsip saat itu. Tapi saat itu An Ji-ho tidak mengatakan apapun dan benar-benar ditutup rapat-rapat oleh An Ji-ho. Ada sesuatu yang disimpan oleh An Ji-ho dan malamnya penelpon misterius itu kembali menelpon Yeon. Sekarang ia tidak meminta tebusan uang dalam bentuk cash. Nominalnya ya masih sama, 33 juta won. Namun saat ini harus dikirimnya dalam bentuk Bitcoin. 찾았어? 왜 준거 형이 여기 있냐고? Menceritakan yang ia alami, justru Yeon tidak menemukan solusinya. Bukan Yong yang melakukan itu, ia justru sudah melupakan masa lalu itu. Tidak mendapatkan jawaban, tapi Yeon justru mendapatkan bogeman dari pacar Yong. Dari runtutan masalah yang mulai dihadapi oleh Yeon mulai banyak,
mulai putus asa, sudah pasrah, dan tidak tahu lagi kepada siapa ia harus percaya. Pacarnya juga sudah mulai curiga terhadap Yoon. Akhir-akhir ini mengingat sikapnya yang sudah mulai aneh. Yoon yang sudah tidak tahan dengan semua teror yang terus datang kepadanya, 수요일 6시까지 5만 원권으로 3,300만 원 준비하세요. akhirnya Yoon pergi ke kantor polisi dan menceritakan semuanya. Pihak kepolisian mulai membuat sketsa kedua cewek yang bersama Yoon malam itu dan mulai mencari perempuan tersebut ke setiap klub malam di daerah Taiwan. A few moments later. Siapakah sosok An Ji-ho, teman sekelas Sang Min? Orang yang masih menjadi sebuah misteri. An Ji-ho merupakan seorang murid paling pintar di kelasnya. Tetapi anak ini adalah seorang murid yang introvert, antisosial. Ia hanya berteman dengan Sang Min, murid yang paling pintar di kelasnya. Tapi tiba-tiba ia menjadi turun peringkat ke-50. Mulai ada kelakuan aneh yang terlihat dari An Ji-ho. Ia mulai merenung dan selalu merasa minder jika ketemu dengan orang. Saat masalah, ia dan Sang Min dipukuli oleh guru Yoon Bin di ruang arsip sekolah. Malamnya itu, An Ji-ho sebenarnya mendapatkan begitu banyak video dari orang yang ia tidak kenal. Sepertinya An Ji-ho dan Yoon memang diteror oleh orang yang sama. 2018년 12월 Dan saat di sekolah, An Ji-ho yang mulai banyak pikiran, sering termenung sendiri, tiba-tiba minta izin ke gurunya untuk ke toilet. Bukannya ke toilet, An Ji-ho justru pergi ke ruang perpustakaan. Dan terjadilah. Beruntung An Ji-ho masih bisa ditangani dan An Ji-ho selamat. Saat ini ia sedang dirawat di rumah sakit. Malamnya Yoon Bin dipanggil oleh penyidik kembali. Rencananya untuk memancing peneror Yoon agar mau keluar dari persembunyiannya. Yoon ketahuan berbohong. Masalah ini telah ia serahkan seluruhnya ke kepolisian. Yang ternyata hal ini diketahui oleh sang peneror. Masalah menjadi semakin rumit ketika video Yoon tersebut sampai ke tangan ayah Sun Ai. Sun Ai juga menerima video tersebut saat Sun Ai sedang di kantornya. Pertanyaannya adalah kenapa bisa file video ini bisa sampai kepada Sun Ai dan ayahnya? 우리 선혜가 나오는 영상이 있거든요. 이 말이다. 다음 달에 미국으로 떠날게요. Saat itu juga Yoon Bin dijemput paksa oleh anak buah ayah Sun Ai ke sekolah Hansul. Yoon dibawa ke sebuah bendungan. Yoon sudah mulai merasa nyawanya sudah di ujung tanduk dibuat oleh bapak Sun Ai. Impian Yoon untuk menikah pupus sudah di tangan ayah Sun Ai. Pernikahan batal, Sun Ai putus dengan Yoon pergi meninggalkan Korea. 돈은 얼마가 들든 신경 쓰지 말고 내가 지옥으로 끌고 갈 테니까. Tidak ingin hidupnya malu dan sengsara, Yoon akhirnya mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai guru di SMA Hansul. Sebagai bentuk perpisahan dengan guru yang dekat dengan Yoon Bin, malam itu mereka mencoba menghabiskan makan malam di sebuah restoran kecil. Dan penelpon misterius itu kembali lagi menelpon Yoon. Saat itu Yoon mengangkat telepon di toilet umum dan tanpa sengaja Yoon melihat foto perempuan yang mengerjainya yang saat ini berprofesi sebagai jasa servis panti pijat. Setelah Yoon mencari tahu foto perempuan tersebut, ternyata perempuan ini adalah seorang streamer online. Kesehariannya mendapatkan uang dari live streaming bernama Boing Boing Fox. 뿌잉뿌잉요. Yoon langsung mengunjungi live streaming Boing Boing Fox, langsung mengirimkan sebuah gift dengan nominal yang fantastis sebesar 33.000 won, sebuah pertanda dari masalah ini. Tetapi dua perempuan ini tidak menghiraukannya. Boing Boing Fox pun terkejut dengan seorang yang memberikan gift voucher sebanyak itu. Penasaran, mungkin rasanya ini adalah fans berat mereka, yang berakhirnya mereka janjian untuk ketemu di sebuah kafe.
nice. 아저씨! Dengan kondisi jalan yang sepi, Yeon menyergap kedua perempuan ini dan menginterogasinya. Baru mengaku bahwa mereka disuruh oleh seseorang yang bernama Hit-kook, orang yang mereka tidak kenal juga. Tapi kondisinya saat itu mereka bersama dengan Sang Bom. 어디 긴 새끼야, 집이지. 전화할게. Yeonbin langsung tancap gas ke rumah Sang Bom. Sang Bom baru mengakui ia hanya memanfaatkan situasi ini untuk memeras temannya, juga mengambil uang 33 juta yang sudah disediakan oleh Yeon saat dimasukkan ke dalam box. Jadi saat itu, saat Yeon yang sedang tertidur, ternyata ia tidak tidur. Dia pura-pura menyelinap ke dalam box dan mengambil uangnya. Tetapi memang ada seorang yang memang benar-benar meretas semua data Yeonbin, dan orang itu memang mengambil semua datanya. Tetapi orang ini yang masih menjadi misterius. Sang Bom juga tidak mengetahui siapa orang ini. An Ji-ho adalah orang yang saat itu mereka ketemu. Yeon mulai menaruh curiga kepada muridnya An Ji-ho. Yeonbin menemui ibu An Ji-ho. Tapi yang anehnya, saat ini kan An Ji-ho sedang terbaring di rumah sakit. Tetapi kenapa si sang peneror masih terus menelpon Yeon? Yeon datang ke rumah sakit untuk menemui ibunya An Ji-ho, menanyakan tentang handphonenya. An Ji-ho saat ini keberadaannya ada di mana. Justru keluarga An Ji-ho juga menanyakan yang sama, karena mereka juga tidak tahu handphone Han Ji-ho. Justru sebelum kejadian yang menimpa An Ji-ho, ternyata ia juga sering diteror oleh orang yang tidak dikenal. Yeonbin hanya mentes ibu An Ji-ho saja, yang ternyata handphone An Ji-ho juga memang tidak ada yang mengetahuinya ada di mana. Yeonbin mulai menggali semua masalah, mulai mencocokkan runtutan masalah antara An Ji-ho dengan dirinya. Semua problem yang mereka hadapi ada keterkaitannya dengan pria misterius yang meneror. Yeon mulai membuat sebuah rencana. 나랑 영화 한 편 찍자. 핸드폰을 찾고 있어요. 그 문자 마지막에 688H 뭐예요? Handphone An Ji-ho ada di rak perpustakaan sekolah, dan malamnya sang peneror itu datang ke ruang perpustakaan untuk mengambil handphone An Ji-ho, dan ketahuanlah siapa orang di balik semua ini. 그리고 Yaitu Sang Min, calon adik iparnya sendiri, adik orang yang ia cintai, Sun Ai. Disinilah semua ketahuan oleh Yeonbin. Ternyata cara berpikir dan ketidakmampuan Sang Min dalam berkompetisi di sekolah membuat ia cemburu kepada semua orang. Sang Min sebenarnya ingin merusak semua reputasi orang yang ia benci. Yeonbin salah satunya, merupakan seorang guru tampan yang selalu diperbincangkan di dunia live streaming. Sang Min mulai membuat Yeonbin menjadi seorang laki-laki yang selama ini menjadi perbincangan para perempuan. Ia bisa membuat laki-laki ini menjadi tidak berguna melalui akun streamingnya. Ini semua hanya untuk mendapatkan sebuah super chat gift dari live streaming. Begitu juga dengan An Ji-ho. Sang Min merusak reputasi An Ji-ho dengan menyuruh An Ji-ho untuk masuk di live streamingnya dan melakukan masturbasi agar An Ji-ho tidak lolos untuk masuk perguruan tinggi Seoul, karena ia selalu dielu-elukan oleh seluruh guru yang ada di SMA Yansul. Ini semua hanya mendapatkan sebuah gift super chat dari penontonnya. Sang Min sekarang ini juga ingin mendapatkan gift super chat lagi, dengan cara Sang Min akan memvideokan ia menghajar gurunya sendiri di sekolah mereka sendiri. Memang sih Sang Min menang berkelahi dengan gurunya Yeonbin, tapi semua ruang perpustakaan itu sebenarnya telah direkam oleh pihak kepolisian. 이놈의 새끼야, 대가리 쳐들고 천장은 봐봐. 카메라 존나게 많지.
dan Sang Min akhirnya tertangkap basah sesuai dengan pengakuannya di ruangan itu. Sang Min dijebloskan langsung ke penjara dan masuk dalam lembaga masyarakat Seoul, dan film habis. Terima kasih sudah menonton story film NSTV. Film apa lagi yang perlu kami sajikan ke semua pemirsa dan subscriber kami? Please komen ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Penting agar kami selalu bisa menyuguhkan film-film yang terbaik yang akan kami bisa ceritakan kepada semuanya. Dan bye-bye.